Nama saya Nur Nahdlatul Ulia sebagai pemateri kali ini dengan NIM 210404501020. Nah, kali ini saya akan membawakan judul materi bagaimana sih mengoptimalkan potensi belajar itu. Nah, potensi dapat kita artikan sebagai kemampuan yang masih terkandung di dalam diri peserta didik dan biasanya didapatkan karena suatu pembawaan. Nah, peserta didik yang memiliki potensi yang tinggi dan tergali dengan baik sangat memungkinkan peserta didik tersebut untuk meraih prestasi yang tinggi pula. Nah, potensi dan belajar dapat disimpulkan bahwa potensi belajar merupakan suatu kelebihan atau kekuatan yang dikembangkan dari proses transformasi ilmu pengetahuan sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi peserta didik setelah menempuh pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada 7 potensi yang selalu ada di dalam diri si pembelajar dan akan dipaparkan atau dijelaskan, yaitu yang pertama ada inteligensi, bakat, minat, perhatian, daya pikir, daya ingat, dan kemauan sebagai faktor yang berada di dalam sifat potensi. Nah, mengoptimalkan potensi belajar anak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan hal-hal baru, menyempurnakan impian yang ingin diraih, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mengetahui gaya belajar peserta didik, agar pendidik dapat menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan karakter peserta didiknya, selalu menjadi seseorang yang open minded, serta yang paling penting berusaha untuk mengambil risiko. Adapun salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan potensi belajar yaitu dengan menentukan tujuan serta targetnya. Pengajar dan peserta didik pasti tahu bahwa dengan menentukan tujuan dan target belajar, peserta didik lebih cepat dalam menangkap pembelajaran atau bisa dibilang yaitu dapat mengoptimalkan dengan baik potensi belajar yang dimilikinya. Nah, karena seperti yang kita tahu bahwa masing-masing peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda ataupun memiliki cara yang berbeda dalam menerima topik ataupun bahan ajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih jenis-jenis potensi. Nah, secara garis besar potensi dibagi menjadi dua, yaitu ada potensi fisik dan potensi psikologis. Nah, tapi dua jenis itu kemudian masih dikelompokkan lagi di antaranya. Yang pertama ada potensi fisik. Namanya juga potensi fisik pasti berhubungan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan. Selain itu, kecakapan motorik atau kemampuan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh juga termasuk ke dalamnya. Yang kedua ada potensi psikologis. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Karena itu, potensi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada potensi kecerdasan umum. Potensi kecerdasan umum di sini merupakan potensi yang mendasari kemampuannya untuk memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan keahlian dalam pembelajaran. Potensi kecerdasan majemuk merupakan potensi yang di dalamnya terdapat beberapa tolak ukur kemampuan, diantaranya ada kecerdasan bahasa, matematika, ada spasial visual yang merupakan keterampilan berpikir dalam ruang tiga dimensi, kinestesis atau gerakan fisik, musik, hubungan sosial, interpersonal, atau kemampuan memahami diri sendiri, serta naturalis yang merupakan kecakapan mengenali bagian alam semesta. Bakat merupakan kemampuan dasar untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Pentingnya mengembangkan potensi didik, melakukan pengembangan pendidikan terkait pengetahuan akademik siswa menjadi tugas utama kita sebagai guru. Nah, tapi di dalam prosesnya pengetahuan yang dikembangkan harus sesuai dengan pastinya potensi, minat, dan bakat mereka atau para peserta didik. Nah, mengembangkan seluruh potensi dan karakteristik yang ada di dalam peserta didik seperti karakteristik intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan memahami potensi dan karakteristik siswa, kita bisa mendapatkan gambaran tentang tingkat penguasaan pengetahuan. Nah, mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, serta bisa menentukan kedalaman dan keluasan materi yang perlu diajarkan. Selain itu, informasi tentang potensi dan informasi tentang
kita bisa menentukan kedalaman dan keluasan materi yang perlu diajarkan. Kita dapat menggunakan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif, sehingga nantinya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Nah, salah satu cara untuk memahami dan membangun karakteristik siswa adalah melalui pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi siswa selain untuk memaksimalkan potensinya, juga untuk menunjukkan jati diri siswa yang sebenarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 cara mengembangkan potensi belajar siswa. Yang pertama ada membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada. Kita sebagai guru, kita perlu mencari tahu pengetahuan apa saja yang sudah siswa ketahui dan kemampuan apa saja yang perlu menjadi pengembangan. Selalu ada pengetahuan sebelumnya yang bisa ditemukan dan akan ada cara untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam mengembangkan potensi siswa. Setelah mengetahuinya, hal yang perlu kita lakukan adalah mencari cara baru yang kreatif untuk kemudian menggunakannya dalam mengembangkan potensi siswa. Yang kedua ada memberikan motivasi intrinsik. Biasanya kita menggunakan motivasi eksternal untuk mendukung siswa dalam belajar. Padahal cara terbaik untuk memotivasi mereka adalah dengan mengubah pola pikirnya dalam belajar atau mengubah mindsetnya dalam belajar, termasuk mengenai potensi yang dimilikinya. Nah, kita bisa memberikan motivasi dan meyakini bahwa potensi yang ada di dalam diri kalian semua ini dapat membawa keberhasilan jika dikembangkan secara optimal. Dengan begitu, tumbuh kesadaran dalam diri mereka atau diri kalian para peserta didik yang untuk mengembangkan potensi yang kalian masing-masing miliki. Yang ketiga ada menentukan tujuan dan target. Nah, siswa yang semangat belajarnya rendah biasanya disebabkan oleh ketidakpahaman mereka tentang tujuan dari pembelajaran. Nah, kita bisa mengatasi atau guru dapat mengatasi hambatan ini yaitu dengan menjelaskan tujuan serta target dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Nah, ketika siswa atau para peserta didik ini memahami tujuan pengembangan potensi tersebut, mereka akan lebih cepat untuk terlibat di dalamnya dan berusaha untuk mencapai target yang ditentukan. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada mengajarkan pola pikir untuk berkembang. Nah, kita dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa setiap orang bisa berkembang dan memperbaiki dirinya. Hal ini membantu mereka untuk terus meningkatkan kemampuan serta memunculkan kepercayaan dirinya. Yang kelima ada melibatkan orang tua. Mengembangkan potensi siswa tentu saja tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi juga membutuhkan dukungan serta dorongan dari orang tua para siswa. Dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan dan mendorong mereka untuk membantu siswa berhasil, hal ini akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan pembelajaran para peserta didik atau siswa. Sebelum saya lanjutkan kepada materi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada peserta didik, apakah kalian paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham. Baiklah, saya melanjutkan ke bagian 5 cara meningkatkan potensi diri. Yang pertama ada kenali diri secara mendalam. Nah, cara pertama yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan potensi diri yaitu pastinya dengan mengenali diri kalian sendiri secara mendalam. Apabila kalian belum bisa mengenali diri kalian secara mendalam, kalian coba kembali telaah apa saja yang kamu sukai, kira-kira apa saja yang membuat kamu tidak pernah bosan untuk melakukannya. Nah, cara ini terhitung efektif atau menjadi salah satu acuan dalam mengenali potensi yang ada di dalam diri kalian. Yang kedua ada cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Nah, cara mengembangkan potensi diri yang sangat mudah untuk dilakukan yaitu adalah dengan mencari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Tujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri yaitu supaya mempermudah kamu untuk mencapai tujuan dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang nantinya akan dihadapi dan mencari solusi atau mengatasinya dengan terbaik. Jika kamu memiliki kekurangan, kamu jangan minder, justru berusahalah untuk menutupi kekurangan tersebut dengan kelebihan yang kalian miliki. Selanjutnya ada open minded. Kita harus open minded terhadap saran dan kritik dari orang lain.
ketika kamu sedang mengembangkan potensi yang dimiliki, sebaiknya kamu harus selalu bersikap terbuka dan menerima saran maupun kritik dari orang lain. Nah, anggap saja setiap kritik dan saran dari orang lain tersebut adalah sebagai hal yang positif yang sangat berguna bagi masa depan serta bisa dijadikan suatu motivasi. Yang keempat yaitu yang sangat penting pastinya buang pikiran negatif. Nah, cara meningkatkan potensi diri selanjutnya yaitu dengan pastinya membuang semua pikiran negatif. Maka dari itu, buang semua pikiran negatif yang muncul sehingga kamu akan tetap fokus dalam mengembangkan potensi diri hingga mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Yang kelima ada berani mencoba hal baru dan selalu optimis. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru. Alasannya kenapa? Karena hal baru tersebut bisa menjadi suatu potensi yang ada di dalam dirimu yang paling besar. Meskipun risiko yang dialami ini tidaklah kecil, namun jangan takut untuk selalu mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, kamu juga harus selalu berpikir optimis. Jika setiap hal baru yang dilakukan itu akan berhasil. Nah, sikap selalu optimis ini harus ditanamkan di dalam diri guna untuk mendorong kamu untuk selalu semangat mewujudkan tujuan hidup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih peranan guru dalam mengoptimalkan potensi belajar peserta didik. Potensi anak dalam pembelajaran idealnya didorong sampai pada tingkat yang optimal. Dalam hal ini, guru memiliki peranan penting antara lain. Yang pertama ada mengenal konsep diri yang baik, yang kedua ada guru memiliki keahlian yang maksimal, yang ketiga guru mampu menampilkan sosok diri yang menarik, dan yang keempat itu ada guru mampu memberikan kemampuan anak. Nah, selanjutnya saya lanjut kepada 4 potensi diri untuk belajar. Antara lain, yang pertama ada potensi fisik. Nah, potensi fisik seseorang tentu saja perlu dipelihara secara efektif. Pemeliharaan ini mencakup pola makan yang seimbang, istirahat dan relaksasi yang memadai, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua ada potensi mental intelektual. Nah, IQ bersifat genetik, dalam arti lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bakat daripada faktor lingkungan. Namun dalam pengoptimalannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun aspek-aspek IQ antara lain ada taraf kecerdasan, daya nalar atau logika berpikir, daya mengingat, daya antisipasi, kemampuan memahami konsep bahasa, kemampuan memahami konsep hitungan, kemampuan analisa sintesa, dan daya bayangan ruang serta kreativitas. Baiklah, saya lanjut kepada nomor 3, yaitu ada potensi sosial emosional. Emotional quotient atau EQ itu ada kemampuan tertentu dalam diri seseorang untuk membaca perasaan-perasaan di dalam hati dan perasaan orang lain yang bekerja sama dengan dirinya. Nah, sehingga orang mampu untuk menangani hubungan-hubungan ini secara efektif dan strategis. Yang keempat ada potensi AI atau IQ. IQ sebagai suatu kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami serta meningkatkan semua jenis kesuksesan. Yang pertama ada suatu ukuran untuk mengetahui respon terhadap kesulitan. Yang kedua ada serangkaian peralatan dasar yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon terhadap kesulitan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada bagian manfaat mengoptimalkan potensi belajar. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan materi yang saya bawakan, yaitu manfaat dari mengoptimalkan potensi belajar adalah tentunya untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan yang kita tentang segala hal. Belajar adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan manusia. Hanya dengan belajarlah manusia itu dapat berkembang menjadi sosok yang ideal yang seutuhnya bukan hanya secara fisik namun juga mental dan spiritualnya. Sebelum saya menutup materi saya kali ini, saya persilahkan dulu kepada para peserta didik yang ingin menyimpulkan dari materi saya. Mungkin dari saudara Latifah Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke materi.
Di sini yang saya dapat simpulkan adalah karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik yang merupakan tugas utama guru dalam pembelajaran yang mengantarkan peserta didik dalam prestasi terbaiknya sesuai dengan potensinya. Nah, saya juga dapat menyimpulkan bahwa guru dapat memahami bagaimana karakteristik peserta didik, asuhannya, dan cara mengembangkan potensinya. Informasi mengenai karakteristik peserta didik dalam berbagai aspek menjadi satu acuan dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi, sehingga sesuai dengan perkembangan peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih atas penyimpulan materi dari Saudari Latifah Nabila. Saya lanjut menyimpulkan materi, yaitu, nah kita ini sebagai guru harus bekerja keras dan juga kreatif untuk mengeksplorasi berbagai upaya, baik dari yang bentuk seperti media, bahan ajar, dan metode pembelajaran untuk apa? Memfasilitasi peserta didik secara tepat dan kreatif, sehingga sesuai dengan perkembangan mereka atau perkembangan kalian semua, termasuk dengan gaya belajar kalian. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa kembali. Stop itu.